Perkenalkan, nama saya Ardia Irene Elmanurum dengan NIM 231010086. Video ini merupakan video tugas akhir semester saya dengan mata kuliah tes kognitif. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tes SPM yang merupakan salah satu tes yang terdapat pada tes kognitif. Apa sih tes SPM itu? Tes SPM merupakan tes yang bersifat non-verbal dan juga merupakan tes untuk mengungkapkan kemampuan memahami figur yang tidak berarti dengan mengobservasi dan berpikir jernih pada saat mengerjakan tes tersebut. Kemudian melihat hubungan-hubungan antara figur-figur yang ada dan akhirnya mengembangkan penalaran tersebut. Kemudian ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai tes SPM ini. Yang pertama ada Anastasi pada tahun 1988. Ia menyatakan bahwa tes SPM ini merupakan tes yang mengukur faktor G dari Spearman, yaitu faktor umum yang dimiliki individu dan mendasari kemampuan manusia untuk melakukan hal-hal tertentu dan perilaku tertentu. Kedua ada Aswar yang menyatakan bahwa tes SPM ini merupakan salah satu tes psikologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan individu. Dan yang ketiga ada J.C. Raven yang menyatakan bahwa tes SPM ini merupakan tes untuk mengungkapkan kemampuan dalam mengobservasi dan berpikir jernih saat mengerjakan tes dan melihat figur-figur yang ada dan akhirnya mengembangkan penalaran tersebut. Adapun tujuan dari tes SPM ini yaitu untuk mengukur dan menggolongkan tingkat kecerdasan umum dari subjek. Selanjutnya, adapun teori yang mendasari tes SPM ini yaitu teori G-Factor yang dikemukakan oleh Spearman yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan intelijensi umum individu. Kemudian, adapun sejarah dari tes SPM ini yaitu tes SPM ini dirancang oleh J.C. Raven pada tahun 1936 dan diterbitkan pertama kalinya di tahun 1938 dan terakhir diterbitkan oleh H.K. Lewis dan J.O. Ltd. London tahun 1960. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasannya tes SPM ini telah mengalami berbagai revisi yaitu pada tahun 1960, 1980, dan 1990. Kemudian ada 5 aspek yang diukur dalam tes SPM ini. Yang pertama itu ada daya abstraksi, yang kedua berpikir logis atau menalar, dan yang ketiga berpikir sistematis, yang keempat itu kecepatan dan ketelitian, dan yang kelima itu ada konsentrasi. Adapun fungsi dari tes SPM ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kemampuan menangkap, membayangkan, dan menganalisa suatu hal yang ditangkap oleh panca indera kita secara abstrak. Dan yang kedua untuk mengetahui kemampuan menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika. Yang ketiga ada untuk mengetahui kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas sesuai dengan urutan atau perencanaan yang tepat. Yang keempat itu untuk mengetahui kemampuan menangkap dan mengolah informasi dengan cepat dan teliti. Serta yang kelima untuk mengetahui kemampuan memberikan atensi atau perhatian terhadap suatu hal. Selanjutnya, adapun administrasi pada tes SPM. Yang pertama, buku tes SPM berupa buku yang berisi 60 gambar dan gambar tersebut merupakan soalnya. Yang kedua, ke-60 gambar tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu A, B, C, D, E di mana masing-masing set berisi 12 item. Dan yang ketiga, setiap item terdiri dari satu gambar besar dengan bagian yang berlubang. Ada gambar kecil yang ukurannya sama dengan lubang tersebut untuk menutup lubang pada gambar yang besar. Dan yang keempat, untuk set A dan B disediakan 6 gambar kecil sebagai pilihan, sedangkan untuk set C, D, E disediakan 8 pilihan. Yang kelima, taraf kesukaran soal akan semakin meningkat. Yang keenam, total waktu untuk mengerjakan tes SPM tidak terbatas, namun biasanya disediakan sekitar 30 menit. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasannya tes SPM ini tidak memberikan hasil seperti IQ, namun menyatakan hasil melalui tingkatan seperti grade pertama diberi nama intelektual superior untuk persentil 95 atau lebih. Grade kedua diberi nama definitely above average untuk persentil 75 sampai dengan 95.
Grade ketiga diberi nama Intellectual Average untuk persentil 25 sampai dengan 75. Dan grade keempat diberi nama Definitely Below Average untuk persentil 25 sampai dengan 5. Dan yang terakhir, grade kelima diberi nama Intellectual Deviative untuk persentil di bawah 5.